Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan untuk memenuhi salah satu tugas pada laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang berjudul Optimalisasi Troli Emergensi di Ruang Perawatan RSUD Walet. Perkenalkan, saya Hendri Yudhistira Permana, selaku asisten apoteker terampil dari RSUD Walet, peserta Angkatan 2 tahun 2024. Salah satu tugas pokok farmasi itu tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 1197 tahun 2004 adalah memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, kecepatan dan ketepatan farmasi dalam menyiapkan obat bagi pasien menjadi salah satu indikator mutu pelayanan farmasi. Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kegawat daruratan, maka diperlukan penyediaan troli emergensi yang lengkap. Troli emergensi merupakan tempat penyimpanan obat-obatan yang bersifat life-saving, mempertahankan hidup, dan diperlukan segera untuk pertolongan pasien yang mengalami penurunan status kesehatan dengan tiba-tiba. Untuk itu, pengelolaan troli emergensi harus diperhatikan. Rumah Sakit Umum Daerah Walet merupakan salah satu rumah sakit yang mengadakan atau menyediakan troli emergensi untuk keperluan darurat. Troli emergensi ini selain tersedia di instalasi gawat darurat juga tersedia di ruangan perawat atau ruang inap pasien. Akan tetapi, dari hasil observasi oleh staf kefarmasian selaku penanggung jawab troli, ditemukan bahwa masih ada kendala ketidaksesuaian dalam pengelolaan troli emergensi. Rata-rata di ruangan perawatan yang menyediakan dari aspek pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya baik atau tidak sesuai. Hal ini tentunya masih belum optimal dan berkesinambungan dari standar operasional prosedur, penyimpanan dan pengontrolan pembekalan emergensi di ruang perawatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, di mana salah satu poin penting dalam pengelolaan obat emergensi yakni adanya pengecekan berkala. Dengan adanya pengecekan dan pelaporan yang baik, tentunya berdampak bagi pula terhadap kesediaan obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, dalam rencana aksi yang saya lakukan, ada 3 poin penting untuk mengelola troli emergensi tersebut. Yang pertama, melakukan penginputan resep yang bertindakan troli emergensi yang dibutuhkan, dengan tujuan untuk penggunaan troli emergensi secara jelas dan benar meliputi obat-obatan dan kelengkapan alat kesehatan lainnya yang diterima, disimpan, dan didistribusikan ke unit-unit pelayanan, agar tercapai untuk memenuhi kebutuhan terapi atau tindakan pasien yang memerlukan penanganan cepat. Kegiatan yang kedua, melakukan pencatatan dan pelaporan troli emergensi dengan tujuan agar obat dan alat kesehatan emergensi dapat selalu tersedia saat dibutuhkan, dengan tujuan menjaga ketersediaan obat dan alat kesehatan emergensi agar selalu tersedia, terjaga mutu obat, dan siap pakai. Kegiatan yang ketiga yaitu memantau dan memonitoring troli emergensi secara berkala dengan tujuan menjamin keamanan khasiat dan mutu dari penyalahgunaan dan pencurian, sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan emergensi troli merupakan kegiatan dalam rangka penggunaan troli emergensi secara jelas dan benar, meliputi obat-obatan dan kelengkapan alat kesehatan lainnya yang diterima, disimpan, didistribusikan ke unit-unit pelayanan.
Peralatan akan berfungsi dengan baik apabila dioperasikan dengan benar serta dipelihara sesuai dengan prosedur teknis secara berkala dan berkesinambungan. Hasil dari rencana aksi yang dilakukan kepada teknik kefarmasian adalah untuk memenuhi kebutuhan terapi atau tindakan pasien yang memerlukan penanganan cepat di ruangan serta peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Demikian tadi paparan materi dari saya mengenai rencana aksi perubahan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.